Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkannya, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Tafsir ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf pergi bersamanya setelah memperoleh izin dari ayahnya, mereka berketetapan untuk menceburkannya ke dasar sumur seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh si penggagas. Mereka mampu untuk merealisasikan rencana yang telah mereka sepakati. Akhirnya mereka menjalankan rencana mereka terhadapnya dan melemparkannya ke dasar sumur. Kemudian Allah menghiburnya dengan mewahyukan kepadanya saat dia dalam kondisi yang sulit tersebut. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Maksudnya akan terlontar celaan darimu kepada mereka dari pembongkaran informasi tentang tindakan mereka sementara mereka tidak menyadarinya. Dalam ayat ini terdapat kabar gembira baginya bahwa ia akan selamat dari masalah yang sedang menghimpitnya, dan bahwa Allah akan menyatukannya dengan keluarga dan saudara-saudaranya dalam keadaan penuh kemuliaan dan kedudukan mapan di dunia ini. Ayat yang ke-16, waja'u abahum isya ayyabakun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Tafsir ayat yang ke-16. Waja'u abahum isya ayyabakun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis, agar keterlambatan mereka dari kebiasaannya dan tangisan mereka menjadi bukti dan penguat atas kejujuran mereka. Ayat yang ke-17. Qalu ya abana inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akaluhu di wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Tafsir ayat yang ke-17. Mereka berkata dengan mengajukan alasan yang dusta. Ya abana inna dhahabna nastabiq. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba, baik lomba lari, memanah, atau bertarung. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, untuk lebih menjaga energinya dan supaya beristirahat. Fa'akaluhu dhi'bu, lalu ia dimakan serigala. Ketika kami tidak bersamanya dan asyik berlomba, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Maksudnya, engkau tentu tidak akan memberikan maaf kepada kami dengan alasan ini. Secara zahir, engkau tidak mempercayai kami, lantaran kesedihan dan kegetiran yang ada di dalam hatimu terhadap Yusuf.
Meskipun engkau tidak mempercayai kami, namun kami tidak bisa menyampaikan kecuali alasan yang sebenarnya. Ini semua mereka lakukan untuk lebih mengokohkan alasan mereka. Ayat yang ke-18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Tafsir ayat yang ke-18, wa dan bukti lain yang mereka pakai untuk mendukung pernyataan yang disampaikan ja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Mereka mengklaim bahwa itu adalah bekas darah Yusuf ketika dimangsa serigala. Namun ayah mereka tidak mempercayai mereka tentang itu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dia berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Jiwa-jiwa kalian telah memperindah tindakan buruk pada pandangan kalian dalam memisahkan diriku dengannya. Sebab beliau memperhatikan adanya beberapa konteks yang menyertai dan kondisi-kondisi yang melatar belakanginya, serta melalui mimpi Yusuf yang telah ia ceritakan kepada beliau yang mendukung apa yang beliau ungkapkan. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Maksudnya kewajibanku adalah aku akan tetap semangat untuk melakukannya. Yakni bersabar atas musibah ini dengan kesabaran yang baik. Bebas dari bentuk emosi dan keluhan kepada manusia. Aku memohon pertolongan dari Allah untuk menghadapinya, bukan bertumpu kepada daya dan kekuatanku. Beliau berjanji pada diri sendiri untuk ini dan mengeluhkannya kepada pencipta dengan bertutur innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Yusuf ayat 86. Karena pengajuan keluhan kepada Sang Pencipta tidak menafikan kesabaran yang baik. Sebab seorang nabi apabila berjanji niscaya ia akan menepatinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.